Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'du. Selamat bertemu kembali dalam program One Day One Hadith. Hari ini saya akan membacakan hadis yang ke-13 ya. Hadis ini saya ambil dari kitab Sahih Bukhari. Dengan kata lain, ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya baca dari sininya aja ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya. Hadis yang ke-13 ini membicarakan tentang dosa-dosa besar. Jadi dosa itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Bedanya apa? Di antara perbedaannya adalah kalau dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang itu belum melakukan taubat. Loh, kok enak ya? Iya. Amal-amal soleh seperti puasa Ramadan, sholat Jumu'ah, sholat berjamaah di masjid, itu amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan proses taubat. Ya. Nah, dosa-dosa besar ini kalau Imam Az-Zahabi menulis kitab ya, judulnya Al-Kabair, itu ada sekitar 70 dosa besar. Nah, di antara 70 dosa besarnya ada yang lebih besar lagi, yang paling besarnya, nah itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan al-mubiqat. Apa yang dimaksud dengan al-mubiqat yang menghancurkan? Di antara mana al-mubiqat yang menghancurkan maksudnya adalah yang menghancurkan amal-amal soleh kita. Jadi orang itu walaupun berbuat baik banyak, kalau sampai terjerumus ke dalam dosa ini, amal-amal baiknya bisa sia-sia, hancur lebur, dibinasakan oleh perbuatan-perbuatan ini. Khususnya kalau orang itu tidak mengimani bahwa 7 perbuatan ini adalah dosa besar. Kalau dia tidak percaya ini adalah dosa besar, berarti dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keterjerumusan, keterlibatan, terperosoknya seseorang dalam 7 perbuatan ini, kalau disertai dengan ingkar terhadap hadis ini, artinya dia tidak percaya kalau ini namanya hadis besar. Dia nggak percaya kalau hadis amal-amalan ini bisa membatalkan perbuatannya. Nah, maka ini berbahaya jamaah sekalian. Amal-amal solehnya bisa hilang itu ya. Apa itu 7 dosa besar? Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Orang kalau sudah syirik pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosa-dosanya kecuali dia bertaubat. Kalau bertobat masih bisa diampuni. Begitu pula yang kedua adalah sihir, santet dan perdukunan. Ini termasuk dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang tidak bertaubat. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa manusia yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar itu misalnya kisos. Kalau orang membunuh, dibunuh hukumannya itu namanya kisos ya, tapi harus melalui pengadilan. Nah, ketika dikisos berarti pembunuhan secara kisos itu adalah pembunuhan yang hak, itu nggak apa-apa ya. Al-gojo yang ditugaskan untuk mengkisos, nah ini tidak berbuat dosa besar gitu maksudnya. Wa aklur riba, nah ini penting nih ya, makan riba.
Makan itu bukan berarti makan saja, makan, minum dan mengkonsumsi, ya. Intinya memanfaatkan hasil riba. Ini haram, bukan hanya makannya saja. Makan aja kebutuhan pokok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah kalau makannya dari hasil riba. Padahal makan itu adalah kebutuhan primer. Apalagi kebutuhan yang tidak primer, tidak boleh menggunakan riba. Dan menurut fatwa Majelis Ulama tahun 2004, bunga bank termasuk riba. Maka solusinya kalau Bapak Ibu punya uang bunga, bunga itu disisihkan, ya. Gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan umum, ya. Saya tidak mengharamkan semua orang berinteraksi dengan bank konvensional, tidak, ya. Tetapi kalau memang kita naruh uang di bank konvensional dan mendapatkan bunganya itu riba, maka ribanya dibersihkan, diambil, gunakan misalnya untuk pembangunan got di lingkungan kita, pembangunan kali, ya, ada bencana buat bantu bencana, buat penerangan jalan. Oke, biar nggak terlalu panjang. Berikutnya wa aklu malil yatim, termasuk dosa besar berikutnya adalah makan harta anak yatim. Hati-hati yang jadi panitia santunan anak yatim, ya. Jangan sampai itu jatah anak yatim diambil. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari dari perjuangan. Kalau ada orang-orang menyerang kita, menyerang orang Islam, ini dalam kondisi perang misalnya, ya, orang-orang kafir menyerang kita, maka kita juga harus lawan, nggak boleh lari. Dan yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik, yang tidak pernah berbuat buruk, tapi kita tuduh dia berbuat zina. Jadi menuduh orang berbuat zina, padahal dia tidak berbuat zina, itu termasuk dosa besar. Maka jangan sembarangan menuduh orang, ya. Menuduh orang berbuat zina itu termasuk dosa besar kalau tuduhannya tidak disertai dengan bukti, kalau tuduhannya itu tidak benar. Hati-hati, ya. Ini bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menghindari semua dosa besar, khususnya 7 dosa besar yang saya bacakan dalam hadis ini, dan masih banyak dosa-dosa besar yang lainnya yang belum saya bacakan. Mudah-mudahan jamaah bisa membaca dari kitab-kitab yang lain, di antaranya kitab Az-Zahabi, ya, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.